Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansarudin Harahap, NPM 200413022, Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan menceritakan sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini telah tumbuh dan berkembang bahkan sebelum bahasa Indonesia dideklarasikan sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Ada 3 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu dapat diterima oleh masyarakat. Yang pertama yaitu bahasa Melayu sebagai lingua franca, karena bahasa Melayu bahasa yang dapat dipahami dan bahasa Melayu digunakan dalam perdagangan. Oleh sebab itu, bahasa Melayu menjadi cepat tersebar ke berbagai daerah Nusantara. 2. Sistem bahasa Melayu praktis dan sederhana, karena masyarakat menganggap bahasa Melayu bahasa yang mudah dan praktis untuk sebagai alat komunikasi, dan struktur bahasa Melayu tidak mengandung unsur atau bahasa yang disampaikan. 3. Yaitu kebutuhan politik. Perbedaan bahasa yang ada di Indonesia tidak mungkin melihat salah satu bahasa dari ratusan bahasa yang ada di daerah yang ada di Indonesia. Hal ini akan dapat menimbulkan potensi konflik rasial yang dapat mengakibatkan perpecahan. Maka, melihat bahasa Melayu adalah pilihan yang tepat karena bahasa tersebut telah dipahami di berbagai daerah Nusantara sebagai bahasa perdagangan. Bahasa Melayu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam. Bahasa yang mudah diterima masyarakat dijadikan sebagai bahasa perhubungan antara pulau, antara suku, antara pedagang. Lama-kelamaan bahasa Melayu dipakai di wilayah Nusantara. Dalam perkembangan bahasa Melayu dipengaruhi budaya di Nusantara. Bahasa Melayu kosakata dari berbagai bahasa seperti bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa Eropa. Kemudian muncul berbagai variasi dan dialek dari bahasa Melayu itu, mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bahasa Indonesia. Sekianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.